Diajarin sama yang namanya alat-alat industry standard, equipment. Jadi ada kamera tuh, ada macam-macam. Kita tuh especially in media broadcasting. Ada lightingnya, kalian juga belajar gimana setting lighting. Ada setting lighting juga, bahkan pencahayaan aja tuh kita belajar. Bener banget deh, kalian kira cuma kamera doang? Enggak, lighting juga harus. Ada yang kayak si paling sibuk, jurusan paling sibuk. Bener gak sih jurusan BMC itu jurusan yang terkenal gitu kan, semua orang kenal. Pasti sih, pasti. Halo guys, balik lagi di AIU Major Finding Series bersama dengan aku, host favorit kalian, Irian Ramdhani. Hari ini kita akan kenal lebih dekat dengan major Bachelor's Media and Communications. Halo Vio, gimana kabarnya hari ini? Halo Irian, atau Matt, biasa aku manggilnya. Kabarnya baik sih, baik. Agak ngantuk sebenarnya karena ini syutingnya agak pagi ya. Pagi, kita syutingnya pagi ini ya? Iya, pagi loh, ini morning person banget BMC. Enggak semuanya. Tapi baik. Kamu gimana? Aku juga baik. Hari ini semangat banget karena aku langsung interview classmate aku sendiri. BTW jurusan aku BMC juga, tapi ya enaknya kita interview langsung deh gitu kan sama BMC. Boleh kenalan diri dulu, nama lengkap kamu siapa, terus kamu asalnya dari mana, jurusannya apa, dan sekarang lagi semester berapa? Oke. Halo, nama aku Viola Tristania Prasetyadi, biasanya dipanggil Viola atau Vio. Sekarang lagi di third year, tahun ketiga atau tahun terakhir di Bachelor of Media and Communications. Kalau dari Indonesianya, asal aku dari kota Malang, Jawa Timur ya. Halo Malang. Halo, Re ya. Halo Re, kalau misalnya orang Malang main ke sini, boleh banget ada aku selama tahun ini. Berarti tahun ketiga, finalnya semester kedua. Semester 8 ya. Oh ya, kind of lah ya. Karena di sini semesterannya diulang setiap tahun 1, 2, 3 atau 2, 3 ya. 3. Jadi bukan terus 1, 2, 3 sampai 8, cuman 1, 2, 3 setiap tahun. Oke, kita mulai. Kita tanya-tanya lebih dekat dengan kenapa dulu kamu milih jurusan ini dan apa yang bikin kamu tertarik nih ya? Ada nggak cerita di baliknya? Oke, menarik nih pertanyaannya. Macam-macam sih guys sebenarnya. Kenapa aku pilih BMC itu karena waktu aku masuk dulu itu pilihannya adalah bisnis ada macam-macam. Mungkin kalian udah lihat video-video lainnya. Ada social development, ada economics, ada apa namanya BBA, administratif. BBA ada macam-macam, bisnisnya ada macam-macam. Tapi udah, misalnya kayak itu semua tentang bisnis. Terus ada elementary education tuh, sama computer science. Nah, kalau misalnya lihat dari fakultasnya ini kayak agak, aku bukan anak IPA, anak IPS, jadi computer science, nope. Bisnis tuh agak-agak, cuman kayak, ada yang lain nih, media and communication. Nah, in fact, aku tuh sebelum kesini sebenarnya aku udah kuliah setahun di Universitas Padjadjaran. Di Nangor online sih waktu itu karena kita tahun 2021 masih COVID. Ya masih COVID 2020-2021. Iya, aku masih kuliah online di Unpad dan itu jurusannya ilmu komunikasi. Nah itu kan jadi agak nyambung lah ya sama media dan komunikasi. Nah, cuman ini ada medianya dan itu yang berbeda. So aku pengen bandingin lah gimana sih pelajaran dari bedanya kampus Unpad, kampus negeri Indonesia sama kampus swasta di sini, gitu. Jadi aku pilih ini. Kalau boleh digambarin ya, menurut kamu nih, orang seperti apa sih yang bakal cocok masuk jurusan ini? Apakah dari lulusan SMA, SMK, Alia, atau extrovert, orang introvert gitu kan? Atau only IPS, kayak IPA tuh nggak boleh masuk nih ya? Gimana dong gitu kan? Nih, kita tidak gatekeeping guys. Kita tidak melarang kalian yang IPA atau bahasa untuk masuk. Karena the fact
kita punya temen juga di jurusan kita itu yang Madrasah Aliyah ada, yang di pondok pesantren ada 6 tahun, 3 tahun dari pondok pesantren pindah ke kampus yang mix begini ada. Yang dari SMK programming juga ada si Lydia. Jadi nggak harus kalian datang dari kalau aku SMA negeri IPS, nggak harus dari kayak math background pondok juga nggak harus. Apalagi kita semua sekarang sering pakai sosial media in our daily life. I think kita bisa adapt dengan pelajaran BMC dengan mudah sih. Tapi kayak karakter yang penting harus bisa adaptasi sih. Adaptasi, resilience Sama tekanan. Nah, karena pasti bakal ada. Kayak jika kalian mikir kayak bakal happy doang, bener, tapi akan ada juga tekanan yang bikin kalian aduh gitu. Jadi harus siap. Jurusan aja communication kan. Berarti emang jurusan ini nih mengharuskan kita untuk berkomunikasi, interaksi sosial, betul nggak? Bener banget, komunikasi di semua keadaan. Mau yang happy, mau tertekan, harus tetap bisa berkomunikasi dengan efisien, efektif. On air ataupun off air. Exactly. Wow. Fleksibel buat siapapun. Benar. Silakan Dan masuk. aku dengar-dengar ada mitos atau fakta ya, yang masuk BMC ini yang awalnya introvert jadi extrovert. Gimana? Gimana Bener nggak? tuh? Well, ini aja sih, bukan tuntutan ya. Kind of tuntutan ya, karena kayak ya kalian harus tetap mau nggak mau tetap harus ngomong, mau nggak mau tetap harus di depan kamera, pasti tugas video banyak banget. Jadi ya bersiaplah yang introvert. Yang introvert untuk jadi extrovert Jadi ya. extrovert. Tapi seru kan? Seru banget sih. Seru banget. Oke. Kalau dari pengalaman kamu sendiri nih ya, Vi, di jurusan ini kamu belajar apa aja sih? Oke, aku belajar yang pertama of course yang technicalnya. Dari sisi technical kita tuh diajarin sama yang namanya alat-alat industry standard, ya equipment. Jadi ada kamera tuh ada macam-macam. Kita tuh Especially in media. Especially in Media broadcasting ya. Jadi kita tuh ada fasilitas studio ya di sini di media komunikasinya AI. Studionya BMC. Studio BMC, studio itu apa? Nah mungkin kalian mikir studio itu kayak studio foto yang kalau misalkan kalian pernah foto di studio ya mirip kayak gitu, cuma jauh lebih besar. Terus kameranya jauh lebih banyak, ada tripodnya juga macam-macam, ada lightingnya, kalian juga belajar gimana setting lighting. Ada setting lighting juga, bahkan pencahayaan aja tuh kita belajar. Bener banget deh, kalian kira cuma kamera doang? Enggak, lighting juga harus. Ada yang ngecasnya, kabelnya macam-macam juga. Kita mengenali jenis-jenis kabel. Bener, sound, terus kayak mic tuh kayak gitu-gitu. Mic-nya ada yang sambung kamera, ada yang pakai kabel. Terus apa lagi ya? Itu tuh dari sisi produksi ininya ya. Terus kita Produksi juga konten. punya produksi konten. Terus kita juga ada untuk post production. Jadi kayak setelah produksi itu kita edit kan. Itu gimana tuh? Di sini terang aja ada fasilitas yang namanya editing room. Oh, ada editing room. Ini keren banget sih. Jadi di editing room ini kayak bayangin satu kelas gitu. Satu kelas ada meja. Tiap mejanya ada MacBook. iMac bener banget. Ada iMac dan itu untuk kita ngedit. Memfasilitasi untuk belajar ngedit. Ngedit. Bagaimana kalau yang belum bisa ngedit nih ya? Apakah itu hanya untuk dipakai tugas aja atau sebenarnya kita bisa datang kapan untuk belajar? Mungkin teman-teman di sini mungkin kepikiran kayak, aduh aku mau masuk BMC tapi aku nggak punya laptop nih. Dan gimana ya belajar ngeditnya ya dan ngerjain tugasnya tuh gimana ya? Exactly. Gimana? Mungkin dijawab nggak? Itu benar-benar kayak concern yang dijawab ya sama keberadaan editing room dan equipment studio ini. Jadi kayak itu tuh melowerkan barrier of entry-nya. Jadi kalau misalnya nggak punya laptop, nggak punya kamera, terus kayak aduh kamera aku jelek, cuman itu tuh kayak kalian tetap bisa belajar asalkan kalian mau aja. Jadi nggak harus nunggu kelasnya, atau kalian juga bisa approach kakak kelas atau ngeliat-liat ini ada project nih, mungkin kakak kelas BMC yang lain lagi ngerjain ini, atau kalian bisa sambil belajar. Call them up aja gitu. Terus kayak mau belajarin dong, samperin aja gitu. Sangat open sih kita.
Kalau selain di dunia media itu ada nggak sih kayak communication-nya nih gitu kan? Kamu belajar apa sih? Kan media in communication nih ya. Aha. Communication-nya nih aku penasaran juga nih. Communication-nya apa? Benar. Aku lupa jelasin. Jadi itu dari sisi media. Kalau dari sisi communication, kita tuh juga belajar di kelas kayak journalism, kayak journalism. gitu. Apa namanya, professional communication kita juga belajar. Even management and organizational behavior itu kayak agak HRM gitu, kita juga belajar itu juga. Multicultural communication, baik banget sih. Jadi di subjek-subjek di kelasnya itu juga sangat memfasilitasi kalau kalian lebih ke in terms of komunikasinya, mau ke jadi diplomat kayak gitu-gitu. Dari ini cukup mirip sama HI lah ya, itu Mirip bisa HI. sangat Oke. bisa apa ya? Dikatakan ganti. mirip. Nah, pivot lah kayak bisa kayak HI cuman aku gak mau sepolitik itu, ya mau komunikasinya aja. BMC ini cocok banget. Kalau di BSD kan mereka belajar ada PR juga nih. What about BMC? Kayak apakah kita belajar ada PR juga kah? PR belajar. Seberapa dalam tuh? Cukup PR? dalam ya. Kita tuh bikin dari technical side-nya kita ada press release yang kayak gitu. Terus kita juga belajar strateginya, baik itu paid media atau social media campaign itu kita juga belajar. Social media campaign. Jadi yang physical atau online. Event campaign ada? Ada. Oh, kita campaign belajar juga. event campaign juga. Bener banget sih. Ini menyeluruh banget sih menurut aku. Alright. Oke, ngomongin tadi tentang pengalaman kamu, ada nggak sih mata kuliah favorit kamu atau yang bikin kamu rasa kayak wah ini gue banget nih, wah aku banget nih masuk BMC ini ya. Ini yang bikin aku suka. Nah, ada nggak? Aku suka banget apa ya? Subjeknya itu kalau nggak salah ini in year 2 ya. Apa? Aku inget singkatannya doang, broadcast journalism. Broadcast journalism. Broadcast journalism aku suka Apa tuh? banget. Karena itu ya broadcast journalism ya, itu tuh gimana kita di situ kita belajar membuat sebuah broadcast untuk jurnalisme. Ya, kayak berita lah basically. Tayangan berita di Metro TV atau kalian lihat di Trans TV kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh belajar gimana nge-present berita, skrip berita tuh kayak gimana. Terus aku baru tahu sama yang namanya prompter. Jadi kalau Yang bergerak itu ya? iya, orang kalau baca berita itu dia tuh nggak harus hafal skripnya. I mean, iya dia ngapalin, tapi dia juga ada fitur di media itu untuk ngebantu itu gitu. Nah, itu seru banget sih menurut aku. Nah, kalau yang edit siapa? Kan berita kan ada sebelum bikin dia itu kayak final kan pasti diedit dulu nih lower third-nya gitu kan. Itu apakah BMC belajar juga ngeditnya gitu? Belajar lah. Belajar juga. Buat juga. Jadi dari awal loh, dari scripting, dari pre-production, productionnya, syuting sampai post production ngeditnya, semua kita belajar. Wah, Nyari konten juga, di konten juga. lokasi, belajar juga kita. Benar-benar. Project atau pengalaman paling berkesan selama kuliah di jurusan ini kira-kira apa? Ini kalau kamu tanya setiap anak BMC, jawabannya beda-beda sih. Tapi menurut aku, paling berkesan buat aku adalah waktu kita bikin project kaleidoskop. Oh my god. Itu bukannya hari raya nggak sih? Hari Untuk special moment kayak hari besar ya, hari besar. Jadi kita tuh ada budaya di Bachelor of Media Communication untuk setiap year one, anak year one yang tahun pertama itu mereka selalu bikin acara tayangan YouTube broadcast lah di hari raya atau hari Idul Fitri. Nah itu terus kita bikin panjangnya itu kalau nggak salah 1 jam ya, totalnya 1 jam durasinya. Dan itu macam-macam, ada kayak musik video, ada challenge gitu kayak variety show, macam-macam lah. Ada interview juga kalau nggak salah. Dan itu kita kerjanya satu angkatan. Wah itu benar-benar satu kelas. Jadi tuh kita udah mana Ramadan cuma sebulan ya, terus kita tuh harus propose kontennya apa diterima apa enggak. Itu jadi kita cuma punya roughly 2 minggu untuk ngeplan produksi, syuting sama ngedit. Wah itu kita semua di editing room tuh benar-benar kayak
ngeditnya beda-beda. Cuman itu sangat meningkatkan bonding di antara kita sih. Dengar-dengar pas kamu kaleidoskop juga tuh kan ada kegiatan sosialnya juga tuh. Oh iya, Apa tuh? benar. Boleh nggak ceritain? Apakah itu bagian dari kamu project yang berkesan? Ya, Apa tuh? bener-bener. Aku sampai lupa saking banyaknya. Jadi ada salah satu part of kontennya itu kita Kalau nggak salah namanya community engagement. Jadi community engagement itu mungkin kalau di Indonesia mereka kayak KKN lah ya. Ya kan? Jadi kita ke desa-desa, terus kita engage dengan community-nya orang Melayu. Jadi kita waktu itu sangat apa ya? Kita ikut sahur, kita ikut bikin iftar, Bikin iftar. kayak bantu-bantu lah ya, walaupun hidangannya agak berbeda. Habis itu kita taraweh bareng, terus kita ngobrol-ngobrol sama orang rumahnya, itu seru banget sih. Wah. Emang communication ini emang ditanam dari first semester, first year ini. Iya, bener banget. Oke. Next questions. Gimana sih rasanya kuliah di AIU dengan mahasiswa dari berbagai negara? Wah, aduh, ini tuh gimana ya? Senang-senang, ouch gitu. Of course, yang pertama adalah seneng karena kayak, oh gini ya ternyata. Aku tuh cuma ngeliat di internet gitu awalnya, kayak gimana sih orang Arab gitu, kayak gimana sih orang-orang yang berbicara bahasa yang sebeda itu sama bahasa kita gitu. Bukan Inggris, bukan Indonesia, bukan Jawa mungkin ya. Itu yang pertama bahasa. Terus yang kedua ada perbedaan cara komunikasi. Cara komunikasi. Cara komunikasi ini tuh bisa kayak, lucu banget, kamu bilangnya ini, kamu bilang ini. Ada juga yang bikin kayak, gitu. Beda dalam cara penyampaiannya. Ada yang lebih direct, ya culture di luar tuh ada yang lebih direct. Kalau misalnya di Indonesia atau mungkin di Jawa itu kan kita lebih kayak santun gitu. Jadi aku awalnya agak kaget sih, orang yang belak-belakan kayak gitu. Dengan ada yang mungkin beda ya, kalau orang Jawa tuh bisa kan semuanya kan kayak pelan gitu kan, halus. Bener. Gitu. Nah, cuman aku juga jadi belajar gitu. Oh, ternyata dengan perbedaan budaya ini nggak apa-apa loh untuk direct memberikan kritisisme itu secara direct. Itu juga nggak apa-apa ya ternyata, bukan nggak selalu dilihat sebagai nggak sopan gitu. Jadi aku belajar cara komunikasi. Sebenarnya mereka tuh suka mungkin dengan cara yang lain, dengan culture-nya sendiri. Jadi ikut ini aja lah ya, kompromi, ikut apa ya, lebih mengglobal lah cara komunikasi. Tapi kamu nggak takut punya teman berbagai negara, karena kan kamu nggak di Indonesia kan, which is nggak ketemu race yang di Indonesia, kamu nggak ketemu Sunda, Jawa kan, tapi kamu lebih ketemu sama orang-orang dari mancanegara, berbagai negara. Karena kita udah ngomonginnya, kamu berarti udah official global citizen. Wah. Iya kan, kalau aku pikir kan. The fact Ya, global gimana? citizen itu salah satu course kita ya. Oh, ada course juga? Iya, ada course Ada namanya juga global ternyata. citizen. Nah itu gimana? Kamu ngerasa takut nggak? Takut sih enggak, lebih ke excited aja. Kamu kalau melihat aku di year 1 atau di sebelum year 1 kan, itu aku bakal kayak going around dan kayak halo gitu, kamu siapa, dari mana, kayak gitu, bakal apa ya, curious sih. Curious gitu. Kayak it's good to have curiosity about kayak other cultures, karena there's so much world out there that we didn't know before gitu. Ada nggak sih stereotype tentang jurusan kamu yang menurut kamu tuh lucu atau salah kaprah? Baik banget ya. Banyak banget ya, boleh dong. Ada apa aja nih? Ada stereotype apa aja nih? Yang pertama sibuk, Ada yang kayak si paling sibuk, jurusan paling sibuk. Ya ampun, yang kedua, gitu. Yang kedua jurusannya paling dimarah-marahin, paling berpressure. Paling pressure. Terus yang ketiga. Padahal, bentar, aku mau dulu. Mau ngelurusin dulu nih. Kalau berpressure sih kita nggak selalu ya teman-teman, nggak selalu. Emang ada pressure-nya, cuman kayak nggak sebaik itu kok. Kalian normal. Dengan teman-temannya itu fun dan sangat manageable kok. Nggak 100% selamanya ada selalu pressure. Jadi santai aja gitu. Sibuk, pressure, sama ya
yang terakhir ini bagus nih, bagus komet, bagus. Yang terakhir adalah pandangan bahwa oh BFC ini yang paling siap buat masuk ke dunia kerja, cenah. Vertikal dan semuanya tuh kayak udah fundamentalnya udah dikasih berarti ya nih. Dan itu kita amini ya. Karena emang kalau dilihatnya orang-orang, oh mereka udah ada alat-alatnya, dari teorinya udah siap, praktek itu mereka sering bikin kayak short film, bikin broadcast project, documentary, gitu-gitu, sering. Jadi semoga lah ya kita bisa siap untuk dunia kerja dengan course-course yang diikuti di sini. Nah, aku baca nih sedikit nih ya dari data yang aku udah kumpulin ya. Oke. Bener gak sih jurusan BMC itu jurusan yang mahasiswanya tuh kayak terkenal gitu kan, semua orang kenal dan juga artis gitu kan karena sering syuting. Bener gitu. Well, kalau aku bilang aku terkenal, aku BMC ya terkenal kan kayak agak ngartis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara objectively, ya kalau kalian deh di kampus gitu, di area mana, itu ngelihat orang-orang bawa kamera, equipment kemana-mana, ya udah syuting, siap-siap. tiba-tiba lighting gitu, ya kalian akan familiar gak sih dengan wajah-wajahnya, terus bawa kamera, kalian bakal ngelihat mereka di mana-mana, terus ada juga yang Heboh gitu semua orang pada kumpul kalau lagi syuting ya. Lagi syuting, udah gitu mana kita syuting ya nggak pelan-pelan juga lah sebenarnya kayak halo kan gitu kan. Pasti. Jadi kalau mau terkenal, you can try your chance. Oke. Nah, next question nih ya. Kalau jurusan kamu diibaratkan makanan nih ya, itu makanan apa dan kenapa? Oke. I'm not sure if you will agree to this. Tapi aku akan menggambarkannya sebagai pizza, Hawaiian pizza. Yang ada nanasnya. Ada nanasnya. Iya, jadi kan kalian semua udah kenal pizza, kalian semua udah kenal komunikasi. Itu kayak gimana kayak ya komunikasi kan kayak gitu doang, ngomong-ngomong doang gitu kan. Ambil pizza, ternyata ada nanasnya, terus kayak kok gitu. Jadi kayak tapi enak. Padahal nagih. enak. Iya, dan kontroversial gitu. Jadi kayak viral. Iya, ada yang aduh nanasnya nih gak usah gitu. Ganti ini aja. Gitu. Tapi topiknya bisa macam-macam. Itu ada bisa mau ke media, mau ke komunikasi, mau ke PR. Gitu. Hawaiian pizza. Oke. Next. Ceritain dong satu momen paling lucu atau awkward dan gak terlupakan selama kuliah di jurusan ini yang bisa kamu bagikan. Aduh. Satu doang nih. Nah, satu nggak apa-apa. Aku mengingat hari pertama aku ketemu sama lecturer yang legend ya di BMC yang mungkin nanti kalian akan kenal dan bertemu. Buat teman-teman yang mau daftar mungkin nanti ketemu juga nih yang dimaksud siapa nih ya. Pasti kalian akan paham. Jadi lecturer ini waktu itu malam-malam kita mau ngebalikin equipment di waktu kita lagi syuting Kaleidoskop. Kayak gitu project raya. Kita mau balikin, cuma aku ngecatnya waktu itu terlalu mepet gimana ya. Jadi kayak boleh bukain pintunya nggak untuk aku ke studio mau balikin equipment. Nah, habis itu dimarahin lah karena aku nggak tahu kalau ternyata ngecatnya itu harus dari misal 6 jam sebelumnya atau sehari sebelumnya gitu loh kan spontan jadi kayak teman sendiri ngecatnya. Iya, tapi tetap dibalas. Nggak dibalas, tapi beliau datang. Oh, datengin kamu. Oh my god. Beliau datang ternyata untuk membukain pintu kakak kelas. Waktu itu juga mereka ada senior. Ada senior dan mereka juga mau balikin. Cuman yang ngecat mereka dan aku enggak. Jadi aku nggak boleh. Mereka boleh balikin, aku nggak boleh. So aku dimarahin. Should I say the words that they're saying? Mungkin enggak ya. Cuman aku dimarahin disentak, terus kayak jangan gitu kan. Knows the rules. Iya, rules and terms. Rules are rules gitu. Dia mendisiplin banget ya soal kayak rules kayak gitu kan. Betul banget. So aku nangis sih sebenarnya. Tapi kesalahan sendiri ya, tapi ya. Ya udahlah, it's already happens jadi. Bener, jadi kayak I learned dan sejak saat itu aku nggak pernah ngecat even kayak hari yang sama kalau aku memerlukan appointment dengan beliau gitu teman-teman. Next.
Kamu sering kerja bareng sama teman internasional juga kan? Gimana sih rasanya kolaborasi lintas budaya? Wah, of course, sering banget karena Sering. ya we can't help it. Masa kita mau kelompok itu ada yang dipilihin, ada yang pilih sendiri kayak gitu kan. Random aja. Habis itu kalau pengalaman kerja bareng mereka itu sebenarnya cukup fun juga sih. Karena satu mendorong buat komunikasi bahasa Inggris lebih lancar, ya kan? Iya, belajar. Dan itu bukan cuma di casual setting, tapi di professional atau academic setting di bahasa Inggrisnya yang baik, yang benar gitu. Terus yang kedua itu tuh juga mungkin di ekstrimnya atau negatifnya itu yang tadi ya kayak mereka ini banget direct banget komunikasinya, aku lebih tata krama gitu, Pelan-pelan dulu. lebih pelan-pelan, lebih diplomatik gitu. Cuman ya aku belajar dari situ. Terus apa ya, all in all lebih variatif aja sih, karena kita nggak tahu kayak ramenya orang Indo sama ramenya orang luar tuh beda gitu. Jadi funnya mereka, mungkin aku kalau syuting bareng mereka tuh akan ada joke-joke yang oh wow kayak lucu banget. Mereka bikin mereka kayak wah ternyata ini lucu banget ya gitu. Beda banget gitu sih. Kayak akan belajar ngejoke di berbagai setting. Oke. Setelah lulus biasanya alumni dari jurusan ini kerja di bidang apa aja sih? Oke, kalau aku nggak salah ya, kita tuh ada tiga bagian, Three fields, ya. three fields lah. Apa tuh basically. boleh kasih tahu? Jadi Bachelor of Media Communications ini dibagi jadi satunya media production, fokusnya lah ya. Media Itu production. include broadcast juga. Broadcast yang produksinya aja. Kalau misal kontennya itu masuknya ke journalism. Journalism. Jadi kalau kamu mau jadi penulis berita kayak gitu-gitu, kita juga belajar journalism by the way. Sama yang ketiga fokusnya adalah di PR. PR, public relations. Public relations. Jadi kayak kalau misalnya di company corporate communications, mereka belajar gimana Communication tuh sama manager, sama stakeholder, marketing, komunikasi eksternal, benar marketing. Gitu. Wow. Apa tadi pertanyaannya? Alumni biasanya kerjanya karirnya tuh di mana? Ya. Berarti jadi kalau ngeliat dari tiga fokus ini Kerjanya di bidang itu. Kita bisa lihat lah ya, mungkin kayak jadi jurnalis, kalau misalnya di journalism, media production mungkin Videographer, cameraman, editor bisa editor, masuk. desainer Juga bisa masuk. Kalau PR mungkin ya marketing, PR specialist, social media, kayak gitu-gitu. Banyak sih. Apalagi di era sekarang. Variatif banget. Influencer? Boleh Influencer bisa. juga. Influencer juga bisa. Buat teman-teman yang mau jadi influencer, jurusan ini cocok buat kamu. Tokpol. Oke, next. Kamu sendiri punya cita-cita karir ke arah mana sih? Kalau aku ya teman-teman, aku lebih ke media production sebenarnya. Tapi aku juga open untuk opportunities di PR gitu. Jadi aku pengen ngelihat kayak gimana sih kalau si videografi itu digabungin sama marketing gitu. Itu aku sangat tertarik sih. Kalau Matt sendiri? Kamu juga BMC nih? Next nanti ada upcoming episode nanti tanya-tanya host. Oke, ditunggu. Oke, next question. Menurut kamu skill apa yang paling berguna kuliah di jurusan ini? Skill yang paling berguna. Semuanya atau gimana ya? Semuanya. Enggak, ada satu yang paling kamu highlight banget nih. Aku mau highlight banget bahwa adaptability itu nomor satu. First. Adaptability, kamu harus bisa adapt, mau orang mau kayak gimana, mau keadaannya kayak gimana. Dan yang kedua, curious. Curious. Jadi kamu rasa penasaran. Bener. Apapun yang kalian bisa, selalu ada orang yang lebih baik, selalu ada hal baru untuk dipelajari. Jadi penting buat jadi curious. Next, ada nggak sih tips atau pesan ya buat teman-teman yang sekarang lagi bingung
untuk mempertimbangkan memilih jurusan. Mungkin teman-teman masih pertimbangkan masuk jurusan ini, mikir lagi kira-kira cocok enggak gitu kan. Mungkin ada tips juga bisa bagikan. Oke, ada dong. Jadi I imagine kalian yang nonton ini yang mau nyari kuliah datang dari background yang udah ada pendidikan bukan sekolah tinggi ya, sekolah menengah pertama. Sekolah menengah lah ya. Menengah atas. Menengah atas. Jadi either itu SMA yang dibagi jurusannya IPA IPS bahasa atau SMK bisa. SMK. Alia bisa. Dan itu kan ada lagi nih paket C, bisa nggak? Pakai C, benar. Nah, kalau pakai C itu kayak gimana ya? Bisa di sekolah homeschooling gitu. Oke. Bisa maksudnya masuk kriteria juga bisa nggak? Cocok nggak di BMC maksudnya? Nah, mempertimbangkan itu, kalian tuh pasti udah ngerasain kan pelajaran dari SMP, pelajaran umum kayak misal mungkin geografi atau mungkin di matematika, biologi, kan bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris juga. Benar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau kalian dan yang mungkin matriks paling jelasnya nilai ya, nilai mana yang paling bagus gitu. Matriks kedua adalah ya kalian seneng apa enggak? Suka apa enggak? Interest atau enggak? Yang curiosity tadi kan penting. Kalau kalian selalu ingin tahu tentang mata pelajaran itu, pengen belajar lebih lanjut, ikutin itu. Biar itu matematika, mungkin kalian akan jatuh ke ekonomi, kan ngitung-ngitung soal currency dan inflasi gitu mungkin. Atau mungkin ada analisis juga belajar di BMC. Analisis ada, bisa, kita juga belajar statistika waktu itu kita juga. Mau teman-teman yang masih pengen belajar matematika di BMC ada. Benar. Ada. Jadi itu sangat membantu kalian kalau misalnya mau jadi communication researcher atau mau jadi dosen di bidang komunikasi, itu kita juga ngebantu dalam penelitian kuantitatif dengan statistik. Itu bisa juga kalian mau jalur akademia di BMC juga bisa. Itu sih. Tapi perhatiin aja lagi itu, jadi kayak kalian do well di mana dan kalian pengen belajar lagi di mana. Tapi kalau misalkan ngikutin ikigai, kalian juga bisa ngelihat aku kira-kira bakal berguna di mana ya, dan aku bisa dibayar baik di industri apa kayak gitu. Ini pertanyaan kelas balik. Kalau bisa balik ke tahun pertama, apa hal yang kamu lakukan berbeda? Kalau bisa balik ke semester pertama. Early banget ya. Aku bakal berusaha untuk lebih berani. Itu sih yang pertama. No regret enter BMC? No regret. No regret. Malah lebih pengen? Malah lebih pengen lanjut. Nah, lebih apa nih? Jadi kalau lebih beraninya itu karena banyak misal kalau misalnya di grup project nih, terus kita milih leader gitu misalnya. Leaders. Siapa nih yang ini? Nah itu tuh aku cenderungan bakal kayak enggak dulu deh, karena aku belum tahu, karena aku kayak merasa aku belum cukup paham dan belum cukup berpengalaman untuk menjadi leader. Padahal little did I know, kita semua di year 1 ya belum ada pengalaman. Padahal di saat itu kesempatan banget buat kamu nyoba. Kesempatan untuk nyoba sebenarnya, karena kayak nothing tulus kan. Nothing tulus. Jadi aku pengen lebih berani sih untuk nyoba-nyoba kesempatan kayak gitu, untuk nggak held back by my fears dan regret gitu. Okay. Kalau kamu bisa kasih satu kalimat buat meyakinkan orang ambil jurusan ini, itu apa? Mungkin teman-teman masih sebentar, aku pikir dulu, pertimbangkan lagi mau masuk jurusan ini nggak ya? Isi jurusan ini worth it sama aku atau enggak gitu kan? Satu kalimat. Gitu. Aduh, sangat ya. BMC. Kalau kalian mau jadi pemimpin era sosial media, masuk ke BMC. Iya. Pemimpin era sosial media. Di era sosial media ini, di era modern ini, masuk BMC. Oh my god. That's my one kalimat. Di era ini, if you wanna survive, you gotta join us. Alright, that is all the questions. Oke, terima kasih Vi udah sharing di episode
4 kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga. Semoga bermanfaat. Aku Iran Ramdhani, host kali ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di next episode selanjutnya. Bye. Bye. Cek 1, 2, audio. Keren. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya.